teman-teman ya semuanya ya dari Titan ya, juga dari Sinergi ya, luar biasa ya. Nah ini malam hari ini teman-teman saya mau sharing ya. Jadi mengenai pengalaman-pengalaman saya di sini ya di Prudential ya. Sampai hari ini saya di Prudential tuh pengalaman-pengalaman saya tuh sungguh luar biasa sih. Mungkin teman-teman ada yang saya pernah datang di Sinergi juga Titan ya. Nah, saya mau sharing nih teman-teman hari ini ya. Mungkin liburan ini nggak membuat semangat kita jadi lesu ya teman-teman. Demikian juga saya gitu. Jadi saya juga ada waktu kesempatan mungkin lagi holiday mood gitu ya. Tapi tetap sih saya tiap hari itu saya selalu mikirin siapa ya nanti yang mau saya presentasi, atau mungkin saya mikir mau saya rekrut gitu ya teman-teman, saya pikir ya. Nah dari pengalaman saya ini justru malahan ya yang unik tuh adalah seperti gini. Jujur sih case-case yang dihadapkan kepada saya ini menurut saya ini nggak mudah ya gitu ya, dan ini tuh benar-benar sangat impossible menurut saya gitu ya. Tapi itulah teman-teman, kenapa saya tuh suka dalam kemustahilan. Kenapa? Karena percaya teman-teman, hanya satu yang bisa untuk menjadikan hal yang mustahil itu menjadi mustahil, itu hanya Tuhan. Nah itu ya, jadi saya suka sekali. Jadi kita nih, saya sendiri ya teman-teman ya, ini saya agak sedikit ceritakan ya, mungkin bagi teman-teman udah tahu saya, ini ada agent baru juga nggak banyak ya? Agent baru ya? Banyak. Oke. Jadi secara singkat ya, latar belakang saya sedikit saya ceritakan bahwa saya dulu adalah seorang dari pekerja. Saya pernah sebagai karyawan, saya juga pernah kerja memiliki perusahaan juga ya di bidang telekomunikasi gitu, sampai akhirnya saya memutuskan untuk di Prudential gitu ya, dengan awal-awal karena saya ingin bisnis yang bisa membantu banyak orang. Nah itu intinya ya gitu. Saya ingin setelah misalkan sukses di kemudian hari, kalau dari bisnis konvensional ini nggak bisa saya dapatkan, bagaimana caranya saya bisa mungkin mempunyai bisnis yang berimpact ya. Saya juga diberkatin dan banyak orang juga diberkati dari ini gitu ya. Misalkan agent saya, tim saya juga sukses, saya juga senang. Demikian juga dengan kalau nasabah saya ya merasa puas gitu ya dengan pelayanan ini dan mereka bisa terlindungi ya gitu. Itu saya merupakan nggak bisa dibeli dengan teman-teman ya. Nah banyak sekali teman-teman pengalaman saya itu di dunia asuransi ya. Menurut saya tuh benar-benar sebelum ini ya gitu, sebelum ini jauh sekali sebelum ini gitu ya, teman-teman bisa lihat ya bahwa saya dulu ini bukan agent yang biasalah. Menurut saya biasa, saya bekerja karena saya nggak fokus waktu di Prudential. Saya harus bekerja di pekerjaan saya sendiri gitu ya, yaitu di telekomunikasi, dan saya bekerja di Prudential gitu ya. Karena saya sebagai pengusaha saya mikir ya udah, karena itu saya udah terjun ya di dunia telekomunikasi cukup lama. Nah berjalannya dengan waktu gitu ya, akhirnya saya itu pernah sampai dihadapkan dalam situasi ya teman-teman tahun 2015 ya, bahwa tuh mama saya tuh sakit kritis gitu. Mama saya meninggal gitu ya. Nah waktu itu betul-betul kalau misalkan nggak ada dan itu waktu itu ketepatan sekali teman-teman ya. Yang mungkin teman-teman udah pada tahu bahwa pada saat itu uang hasil investasi saya selama kerja dibawa lari, ditipu orang ya teman-teman. Jadi saya betul-betul minus gitu ya. Nah tapi waktu itu teman-teman, saya waktu itu betul-betul sangat bukan minus lagi ya, udah benar-benar dalam kondisi terbawah. Jadi udah mama yang saya sangat cintai menderita sakit kritis ya, dan itu cancer gitu kan. Sedangkan uang saya dibawa lari. Ya itu udah benar-benar minus sekali gitu ya. Tapi teman-teman, saya mengalami hal itu tuh saya belajar akhirnya. Jadi saya belajar untuk berserah gitu ya. Dari bagaimana teman-teman, nah ini kalau saya tidak melewati kehidupan hal semacam itu gitu ya, tentu tidak ada saya yang sekarang ini. Kenapa? Teman-teman, saya dulu itu adalah seorang yang saya ini adalah seorang yang suka bersaing ya. Saya ini suka dengan uang. Jadi saya memfokuskan kepada uang terus gitu. Nah sebenarnya kalau kita termotivasi gitu ya, kita bisa optimis atau nggak apa-apa money oriented, tapi ini batasnya, limitnya kita harus tahu gitu ya, jangan sampai itu merusak karakter kita sendiri gitu ya. Nah saya tuh adalah dulu seorang yang termasuk saya nggak mau pusing orang lain gitu ya, nggak mau peduli orang lain suka gitu ya. Nah tapi yang penting saya nggak ganggu orang lain dan orang lain jangan ganggu saya. Itu sistemnya begitu, dan itu tidak boleh sebenarnya gitu ya. Dan saya tuh selalu berusaha untuk apa? Untuk mencapai prestasi. Tapi bukan untuk siapa? Untuk saya.
Ya, itu nggak boleh juga. Akhirnya saya banyak belajar. Setelah saya mengalami kondisi yang paling bawah di situ, ya teman-teman ya, saya nggak pernah mengalami hal-hal yang supranatural menurut saya dalam hidup saya, yang nggak bisa dipikir pakai otak saya, teman-teman ya. Nah, akhirnya ketika saya mengalami hal semacam itu, saya berserah sama Tuhan. Teman-teman bayangkan ya, sebenarnya kalau orang tanya sama saya, kuncinya Bikes itu apa gitu ya. Kunci Bikes itu ya sebenarnya bukan hanya pada kita belajar, kita disiplin, bukan pada itu aja gitu ya. Jadi sebenarnya pada ujian-ujian kehidupan yang setiap hari ya kita dihadapkan pada ujian-ujian yang menurut saya, yang kalian itu pasti maksudnya kayak apa ya, ujian-ujiannya tuh yang kita mungkin nggak bisa lewatin sebelumnya. Itu saya belajar banyak di situ gitu ya. Nah, itu sebenarnya ujiannya Bikes di situ. Nah, ketemu orang yang tepat di saat yang tepat ya, pada saat yang tepat orang itu mau untuk join sama kita di antara ribuan agent ini, betul yang prestasi. Kenapa kok Tuhan berikan sama kita? Itu kan pertanyaannya gitu kan ya. Itu hanya kuasa Tuhan yang bisa mendatangkan sama kita, teman-teman ya. Jadi saya belajar, saya tuh adalah orang yang sangat giat belajar. Belajar tuh misalkan ada produk baru atau apa, saya cepat sekali masuk. Dijelasin tetap langsung masuk gitu ya. Dulu awal-awalnya nggak seperti itu juga gitu ya. Nah, tapi saya belajar dengan ketika saya jatuh ya teman-teman ya. Itu saya belajar artinya bersabar. Bersabar dan bersyukur dalam segala hal. Saya belajar artinya kerendahan hati. Saya belajar artinya ketekunan gitu ya, dan tahan uji. Nah, ini yang Tuhan sungguh luar biasa ya, memberikan saya kekuatan untuk melewati itu. Jadi teman-teman, pada saat ini ada juga hubungannya dengan kita bekerja di Prudential. Contoh ya teman-teman ya, waktu itu saya benar-benar dalam kondisi terbawa. Saya harus tetap jaga mama saya di rumah sakit setiap hari. Saya nggak ada pembantu, bahkan saya nggak punya uang untuk bayar pembantu ya dulu ya. Sehingga saya harus bekerja sendiri gitu ya, sebagai membereskan semua rumah ini gitu kan. Ditambah lagi setiap hari saya harus ke rumah sakit gitu ya. Dan bahkan anak saya pun juga nggak keurus gitu teman-teman ya. Jadi saya jalani itu. Tapi akhirnya saya tuh belajar bahwa kita tuh harus bersyukur dalam segala hal. Jadi teman-teman bayangkan ya, dalam keadaan seperti itu, terus kemudian saya itu belajar bersyukurnya adalah seperti ini. Misalkan ketika kita ditolak gitu ya, saya belajar bersyukur. Oh ya, terima kasih Tuhan, saya bilang. Karena kenapa kok nasabah ini nggak mau calon prospekan ini? Ini membuat saya jadi lebih sabar, saya bilang gitu kan. Nah, ketika saya harus menghadapi keadaan seperti itu, saya juga bersyukur senantiasa. Dan dalam hati saya tuh teman-teman ya, saya waktu itu benar-benar happy gitu, bersuka cita meskipun keadaannya nggak enak. Karena setiap hari saya katakan, saya percaya ya bahwa Tuhan tuh pasti akan memberikan terbaik untuk saya, anaknya. Nah itu teman-teman ya. Dan itu terjadi sampai akhirnya teman-teman ya, hal-hal yang tidak mungkin ya banyak terjadi itu Tuhan berikan sama saya. Nah makanya ini saya juga ingin teman-teman, saya berharap teman-teman juga bisa mengalami hal seperti saya atau mungkin lebih daripada saya ya gitu ya. Nah jadi saya ingin sharing ya teman-teman, bahwa kebanyakan pasti orang berpikir pada Bikes, gimana cara mendapatkan Bikes. Saya juga dulu pengen dapat Bikes. Ketika orang berbicara dia punya case 500 juta per bulan gitu ya, saya gimana cara dapetnya itu gitu. Saya waktu itu udah dari beberapa tahun lalu saya bilang, wah Tuhan saya juga mau dapat itu gitu ya, tapi mungkin belum saatnya saat itu ya gitu kan. Nah akhirnya apa teman-teman, Bikes itu yaitu tadi seperti saya bilang ya, jadi itu dicari ya, tapi didapat itu hanya Tuhan yang bisa beri ya. Dan saya tiap hari ya teman-teman ya, kita tuh walaupun apapun terjadi dalam keadaan terbawa sekalipun, itu teman-teman harus bersyukur senantiasa. Itu kunci ya teman-teman. Ini perhatikan, simple tapi ini mengandung banyak hal. Ini yang membawa kalian bisa untuk terbang tinggi gitu ya teman-teman. Kalau nggak bisa ya. Ini yang pengalaman yang saya alamin gitu ya. Dan juga teman-teman ya, saya tuh selalu bermimpi besar dan saya minta gitu ya diberikan kekuatan dan iman sama Tuhan gitu ya. Saya bermimpi besar. Contoh teman-teman ya, bukannya dalam arti itu saya nggak pernah ngalami jatuh bangun ya. Tahun 2015, 2012 saya pernah, bahkan seperti sebagai agent baru ya, saya pernah mendapatkan Elite Star Club dan gagal. Ya waktu itu karena ada case saya yang waktu itu lapse. Ya, meskipun saya udah perbaikin gitu ya, tapi ternyata nggak bisa gitu, waktunya nggak cukup. Sebenarnya ya itu tadi deh, karena kesalahannya sih sebenarnya bukan pada kesalahan saya teman-teman ya, tapi nggak apa-apa. Waktu itu tapi saya marah
tahun 2012 itu, sehingga saya tidak mau lagi aktif di Prudential. Jadi teman-teman tolong ya, hal-hal yang seperti ini yang negatif jangan ditiru ya. Nah, waktu itu kenapa saya marah? Ketika saya bilang sama teman saya, dia bilang, suatu hari kamu akan mengerti. Dia bilang, kenapa hal ini terjadi sama kamu? Dia bilang, nah itu. Akhirnya saya sampai kemudian tahun 2015 itu ya, akhirnya mama saya sakit itu, tahun 2016 saya di Prudential lagi, dan saya fokus memutuskan di Prudential ya. Akhirnya teman-teman ya, ketika itu Tuhan berikan kepada saya Paris, saya masih ingat itu ya, dan juga saya naik jadi Associate Agency Director. Nah setelah itu teman-teman ya, tahun 2020, teman-teman nggak sampai di situ aja sih, 2019 tuh ya, 2020 itu waktu itu saya tuh waktu itu nggak masalah fokus di tim ya, sampai nggak sempat ya mungkin ya. Jadi waktu pertama-tama belajar gimana ya jadi leader ini gimana, jadi kita masih cari-cari rumusnya gitu ya. Waktu itu mau dapat PPC tapi nggak jadi, nggak sampai gitu loh. Maunya dapat tapi nggak bisa, case-nya nggak keburu gitu ya. Dan teman-teman ya, saya dihadapkan kepada ujian yang sama di tahun 2020 teman-teman, yang luar biasa ya teman-teman ya. Jadi waktu itu sebenarnya saya tuh mendapatkan Presiden Club. Saya masih ingat kalau teman-teman, jadi nama saya itu ada nomor keberapa gitu di Indonesia gitu, dan saya ada di waktu itu ada teman-teman dari beberapa agensi ya gitu, kita kan selalu bertukar-tukar sharing gitu ya, dan ada juga yang API-nya beda sedikit sama saya gitu. Saya tahu dia Presiden Club gitu ya, tapi karena waktu tahun lalu itu di tahun 2020 ya, jadi di bulan Juni ya itu, jadi saya diberkati oleh Bapa di surga, jadi pertengahan tahun saya sudah bisa mencapai posisi AD. Setelah itu dari bulan Juni sampai ke Desember itu, kalau nggak salah September ya, klien saya itu ada masuk lagi 800 juta lebih. Yang bocor di Amiot dulu. Yang luar biasa terjadi ya, ini adalah pada saat November ternyata klien saya lapse gitu ya, dikarenakan pandemi. Teman-teman bisa bayangkan nggak sih teman-teman, ketika sudah di depan mata ini ya kan, bahkan nama kalian sudah tercatat di Indonesia, saya sudah dapat kok di Indonesia tuh berapa, ternyata November ini harus lapse. Jadi ini bukan jumlah yang kecil ya teman-teman ya, gitu kan. Saya tuh udah ketar-ketir teman-teman waktu itu. Saya udah ketar-ketir, gimana ini nasabah saya lapse ini, gimana ini. Kalau saya mau pinjemin kan nggak mungkin ya gitu ya. Kalau 1 bulan segitu tuh nggak mungkin. Itu mau sampai kapan gitu kan. Saya juga nggak tahu dia ada duitnya kapan gitu kan ya. Kalau mungkin 10-20 juta ya nggak apa-apa lah, saya bisa talangi lah. Ini kalau segitu banyaknya gitu per bulan gitu kan. Di atas 50, di atas 60 juta terus gimana coba. Itu kan saya juga bingung gitu. Akhirnya saya waktu itu setelah 2 bulan aja saya itu bergumul. Akhirnya teman saya tuh bilang, mentor saya, dia bilang, kamu kenapa sih Mal, kok pusing klienmu tuh bayar apa enggak? Loh ya pusing dong, kalau misalkan dia nggak bayar kan bonus saya hilang, saya nggak dapat perjalanan. Saya bilang, sudah katanya nggak usah pusing, itu bukan urusan kamu. Dia bilang, kalau misalkan Tuhan itu kasih ke kamu, pasti ke kamu. Dia bilang, kalau enggak pasti Tuhan berikan lebih baik. Akhirnya saya ingat teman-teman omongannya, itu saya dihadapkan pada hal yang sama. Kan tahun 2012 kan saya nggak lulus tuh. Saya kan ngamuk kan waktu itu kan. Waktu itu nggak jadi Elite Star Cup Los Angeles. Saya ngamuk gitu ya teman-teman ya. Di tahun 2020 saya dihadapkan lagi dengan PC Presiden Club, omset PCC juga sama. Jadi waktu itu saya kehilangan uang tuh kalau diperkirakan beserta tiketnya dan bonus tuh sekitar 250 juta. Nah, teman-teman ya, 250 juta tuh uang besar ya. Dan waktu itu saya leader saya ya, Andi, nah dia waktu itu dia bilang sama saya, dia takut juga saya lemas ya teman-teman ya, gitu, karena jujur aja nih pada saat awal-awal tahun di tahun 2020, ini lucu ceritanya, saya belum pernah cerita di sini ya, tahun 2020 tuh saya sebenarnya udah mau dapat case 300 juta, kalau nggak salah di bulan Februari, di bulan Maret gitu, tapi karena yang mau saya prospek ini, yang saya prospek kena Indosuria. Saya udah bela-belain loh teman-teman, saya ke Jakarta loh, karena Indosuria 300 juta nggak jadi ikut. Jadi ya, jadi 8M masuk Indosuria jadi batal gitu ya. Akhirnya saya udah, lemes ya 1 hari ya teman-teman ya. Terus saya bilang, oh ya saya ingat omongan teman saya, oh ya kalau misalkan ini nggak dapat Tuhan pasti kasih yang lebih baik gitu ya teman-teman ya. Akhirnya teman-teman pada saat Juni itu saya dapat itu. September saya juga dapat case lagi 1M ya, 1,2M ya di Juni itu ya. Nah, dan kemudian sampai di ini ya, betul masuk ke Indosuria hilang sampai sekarang juga gitu Komik. Nah, akhirnya apa?
bulan Juni Tuhan kasih saya tuh total EPS 1,2 M teman-teman ya, dan juga di bulan September ya. Nah puji Tuhan, Tuhan tuh sungguh luar biasa. Dan puji Tuhan juga teman-teman, labs itu pun juga atas kehendak Tuhan, seizin Tuhan ya, itu untuk melatih saya, karena Tuhan mau bawa saya lebih lagi ya, level up ya. Jadi level upnya bukan hanya di duit saja ya teman-teman ya, tapi di dalam apa, karakter kita, pikiran kita. Nah itu Tuhan, itu yang lebih ya teman-temannya, daripada kita dipersiapkan untuk sesuatu yang ibaratnya kita untuk ya, supaya dia malam ke bawah, sehingga kalau digoncang apapun ya nggak mungkin goncang ya teman-teman ya. Nah akhirnya saya dihadapkan kepada itu. Leader saya kan ingat mungkin ya, tahun 2012 aja ini anak menghilang 2 tahun gitu ya, gimana ini. Tapi saya tuh lemes loh, jujur loh, lemes banget saya. Terus saya bilang, ya nggak apa-apa lah, saya bilang gini, ya nggak apa-apa lah bos, saya bilang, kalau misalkan memang ini nggak dapat gitu ya, saya percaya Tuhan pasti kasih yang lebih baik. Jadi tahun 2020 saya dapat MDRT teman-teman ya. Tapi menurut saya gitu ya, saya tetap PCC dan saya tetap presiden klub gitu. Kenapa? Karena ini bukan kesalahan saya teman-teman. Yang waktu itu saya jujur sempat kecewa sih, cuman akhirnya leader saya tuh mengingatkan saya, kayak muka saya ditampar rasanya teman-teman. Dia bilang, saya tuh merasa gini, kenapa ya Niko harus labs, tahu gitu nggak usah ikut gitu loh. Sehingga kan saya nggak kehilangan tuh yang omset saya yang 1,2 M gitu kan ya, dan saya nggak kehilangan bonus produksi gitu kan, setidaknya kan begitu kan gitu. Tapi akhirnya leader saya tuh ngomong, lo kok mikir gitu sih gitu ya, kamu kok mikir gitu sih bang, dia juga nggak mau labs loh. Pikir-pikir kan dia juga kasihan kan, dia tuh lagi kesulitan gitu loh. Pikir-pikir, waduh, saya langsung teman-teman pada saat itu saya langsung berdoa minta ampun sama Tuhan. Tuhan maafkan saya, ampuni saya ini orang jahat. Kenapa kok saya mentingkan diri saya sendiri, saya nggak melihat kesulitan orang lain, masih juga ngomel gitu ya teman-teman ya. Saya bersujud minta ampun sama Tuhan, sudah hari itu saya benar-benar berlutut ya, saya udah nggak mau lagi ngomong masalah itu, dan saya bersuka cita. Saya besok kalau telepon klien saya perhatikan gimana, saya berikan mereka, dia support klien saya itu. Saya bilang, Pak Bu, saya bilang, dalam keadaan seperti ini gitu ya, percayalah gitu loh, kalau kalian boleh menghadapi seperti ini, pasti itu Tuhan mau kasih sesuatu yang hebat gitu buat kalian ya. Semoga Mel, dia bilang seperti gitu. Jadi pada saat itu betul-betul ya teman-temannya. Nah akhirnya memang benar, jadi saya cuma diberkati dengan MDRT, bukan cuman ya, itu udah luar biasa gitu ya. Akhirnya teman-teman, saya waktu itu ditanya sama leader saya gitu, waktu awal tahun ya, dia tanya 2021, dia bilang, gimana target 2021 ini? Saya bilang gitu. Waktu saya MDRT, saya bilang, sekarang saya apa? Oh, jangan khawatir bos, saya bilang, saya nggak akan ini kok seperti dahulu, karena ini yang sekarang ini beda dengan yang dulu. Saya double target saya menjadi apa? COT, saya bilang gitu. Mungkin dipikir bos saya gini, ya nggak apa-apa lah, asalnya anak agak sedih gitu kali ya bos saya, mungkin mikirnya gitu kan. Tapi waktu itu teman-teman, apakah saya ada gambaran kok bisa COT gimana gitu? Nggak ada loh gitu loh. Sebenarnya waktu itu tahun 2021 ya, klien saya itu memang mau ada masuk gitu ya, untuk orang tuanya dan apa, tapi enggak gitu loh, karena itu justru mahal sekali gitu ya. Karena saya juga memikirkan kalau dia masuk untuk orang tuanya juga nggak worth it gitu kan, karena dia sendiri yang bekerja di sini untuk juga membiayai orang tua gitu. Waktu itu ikut saya sempat masihan sekitar berapa ya, kalau nggak salah waktu itu UP-nya 18 miliar waktu itu ikut, dari total UP 30 miliar ya sebenarnya ya. Dan waktu itu teman-teman ya, tahun 2021 teman-teman ya, Tuhan itu bikin pekerjaan luar biasa ya. Jadi tahun 2020 ini kan klien saya udah labs nih ya kan, klien tahun 2021 ini ya teman-teman ya, orang ini yang labs ini tahun lalu, dia memulihkan polisnya dan sekaligus ikut 700 juta preminya bayar tahunan teman-teman. Luar biasa ya teman-teman ya. Dalam sejarah ini orang jadi nasabah saya, orang ini belum pernah yang namanya bayar tahunan teman-teman. Kalau bisa bayar 45 hari gitu, dan itu pun dia maunya cash transfer. Tidak pernah ada. Ditambah waktu itu teman-teman, medicalnya HbA1-nya jujur aja, diabetesnya 7,5. Saya sempat tanya ke kantor lain teman saya, pernah nggak dapat case yang kayak gini? Pernah.
Nah, UP-nya perwarisan ya, usianya 63 ya. Kira-kira gimana teman-teman? Dia bilang 7,3 HbA1c ya, itu sudah preminya tuh UP-nya dipotong 40%. Ya, nah, betul lah, nih benar. Novi tanya gitu kan. Nah, teman-teman, saya bilang sama leader saya, bos, kalau sampai ini ya, ini misalkan dia dipotong 40%, karena saya dengar dari kantor lain loh teman-teman, 7,3 HbA1c-nya itu dipotong ya UP-nya 40%. Kira-kira mau apa enggak nih nasabah? Mungkin mau. Ini gedean preminya, gitu loh. Meskipun ada gratis 2 bulan premi ya teman-teman waktu itu ya. Nah, saya udah lemes. Saya nggak berani tanya mengenai case ini atau update case ini ke pusat. Ya teman-teman ya. Saya minta tolong sama leader saya. Bos, tolong bos. Gue udah puyeng nih, saya udah puyeng nih. Tolong deh, gitu kan ya. Karena saya melihat bahwa ini adalah hal yang sulit. Ya teman-teman ya. Saya juga udah bilang ke klien saya tuh diomongin gitu ya. Oh ya, sehat. Tetapi ternyata 7,5 gitu kan ya HbA1c-nya gitu. Akhirnya saya berdoa sama Tuhan, saya bilang, Bapak di surga, saya bilang, saya butuh ini. Saya bilang, kebutuhan saya ini. Kalau misalkan kau berkehendak memberikan klien ini untuk saya bilang gitu, maka orang ini akan masuk standar. Saya minta 2 permintaan ya teman-teman, dan orang ini mau bayar tahunan. 2 hal itu adalah hal yang sangat mustahil yang saya minta dan tidak pernah terjadi. Kan saya tidak pernah terjadi, teman-teman udah 5 tahun sama saya, jangankan premi segitu, kalau bisa 500 dia bayar tiap bulan teman-teman, dan itu telat 2 juta aja ya, kalau bisa 45 hari, atau mungkin dia mau tahunan, ini mustahil itu teman-teman ya. Nah, tapi apa teman-teman, itu saya belajar berserah. Kenapa? Karena kalau buat saya itu mustahil, tapi saya percaya saya punya Tuhan yang luar biasa. Buat Tuhan tidak ada yang mustahil, tidak ada satupun yang mustahil. Saya selalu berdoa gitu, Tuhan, buat saya ini mustahil, tapi buat Engkau tidak ada satupun yang mustahil, saya bilang. Tapi saya bilang, oleh kehendakmu bukan kehendakku. Jadi apapun hasilnya, saya bilang, saya berdoa, saya tetap bersuka cita karena saya punya Engkau. Itu teman-temannya saya doakan. Teman-teman waktu keluar hasilnya, Prudential itu ya bilang, itu diterima standar loh teman-teman. Saya sampai kaget. Karena nasabah saya memang melampirkan semuanya ya. Hasil dari dokter apa, HbA1c-nya sekian, dan dia minum obat apa, ke dokter apa, dia ngomong. Dan waktu ketika leader saya ngomong, loh ini udah bayar, ini cepetan udah issued loh. Issued yang udah disetujuin, approve katanya. Hah? Yang mana, saya bilang? Yang case-nya ini loh, bukannya HbA1-nya itu 7,5 HbA1c. Iya, ini udah diterima standar, dibilang cepetan telepon nasabahnya. Ya ampun, itu makanya itu mujizat Tuhan itu, Nov. Itu hanya Tuhan yang mampu kasih itu kan. Nggak ada, itu saya juga nggak mampu gitu. Maka itu luar biasa, itu hanya Tuhan yang mampu teman-teman ya. Dan ada sekarang ini ujian kedua teman-teman ya, Pak. Saya harus ngomong ke klien saya, kok Pak, ini sudah diterima Pak. Saya udah awal ngomong loh, kalau Bapak ini pasti kena ekstra premi. Saya udah ngomong gitu. Atau kemungkinan saya nggak tahu ya, gimana ini. Kena ekstra premi pasti besar. Karena sebelumnya nasabah saya pernah ikut unit link ya. Bayangkan ya teman-teman ya, dia dari UP-nya kalau nggak salah, saya lupa ya berapa itu, pernah kena kalau nggak salah HbA1c-nya tuh 6,1 loh. Itu aja dari premi 25 juta sebulan naik ke 32,5 loh teman-teman per bulan. Nah, bayangin ya, apalagi ini 7,5. Ini udah bener-bener gila ini, gitu loh. Nggak bisa saya pikir deh. Itu 6,1 aja udah kayak kena gitu ya, ekstra preminya gitu loh. Jadi, kedua saya ngomong sama klien saya, waktu itu saya mendengar leader saya ngomong gitu, saya tuh bersujud, saya berdoa. Terima kasih Tuhan, saya bilang, sungguh baik. Saya percaya ini tidak akan terjadi tanpa kehendak-Mu dan oleh karena Engkau. Satu-satunya oleh karena Engkau, saya bilang. Kemudian saya bilang, saya telepon nasabah saya, jamati orang ini bawa di surga, saya bilang. Sehingga orang ini mau bayar tahunan. Teman-teman, saya telepon ya, saya bilang, ini sudah disetujui, ya. Kemudian saya bilang, dari ini bayaran, kan ini tahunan ya kok kemarinnya, ada karena ada promo apa, gratis, jadi cashback 2 bulan premi. Ya teman-teman ya. Ya ini nggak ada alasannya ini kok Michael, gitu. Jadi ini nggak ada alasan. Diterimanya approve normal. Ini nggak bisa dipikir ya pakai otak ya, betul ya. Makanya
kalau kita berjalan ya teman-teman ya dalam kebenaran bersama dengan Tuhan, itu hasilnya kalian akan ngalamin, kita semua akan ngalamin hal-hal yang supranatural. Kita nggak, ya itu yang ini yang kayak gitu, yang nggak bisa saya pikir pakai otak saya dan tidak pernah bisa dipikir. Nah, akhirnya teman-teman ketika itu klien saya bukan hanya itu saja dibayar, akhirnya dibayar tahunan langsung ditransfer sama saya. Itu saya langsung bersujud sama Tuhan. Luar biasa. Saya minta 2 tanda. Tuhan berikan semuanya. Itu oleh kasih karunia Tuhan aja teman-teman. Ya. Jadi itu kalau nggak salah nasabah saya itu UP5M. Itu hampir preminya itu hampir 700 juta. Usia 63-an ya. Gitu ya. Ini luar biasa. Jadi hal-hal yang, dan teman-teman tahu nggak apa? Bukan hanya itu aja loh. Nasabah saya, ya betul sama 5 tahun. Nah, nasabah saya ini memulihkan polis lamanya. Polis istrinya yang lapse, yang besar dipulihkan. Bayangkan teman-teman. Dan itu sekitar preminya ratusan juta juga. Luar biasa ya teman-teman ya. Nah, dan satu lagi yang luar biasa. Tahun lalu ya teman-teman ya. Jadi waktu itu saya ingat kok, Oktober itu masih ini ya. Kalau nggak salah total API saya itu 400 jutaan. Tapi setelah itu masuk begitu cash gitu banyak dan tim saya juga akhirnya total sampai bisa apa 1, berapa hampir 2 M ya gitu ya 16 berapa saya lupa pokoknya itu yang lupa ya target tahun lalu berapa ya sebenarnya ya iya itu akhirnya teman-teman ya saya berpikir gini ini kalau dari Tuhan bukan hal yang mustahil jadi hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan gitu ya. Bahkan kemarin kan ada Star Club Leader ya teman-teman ya. Saya tuh juga sampai lupa loh bahwa Star Club Leader ini harus membutuhkan 4 NAA. Tapi Tuhan sediakan semua loh dari awal tahun sampai akhir tahun. Bayangkan. Itu kasih karunia Tuhan itu sungguh luar biasa. Dan ini case bisa issued ya dengan luar biasa. Teman-teman jadi dan juga apalagi teman-teman ya dihadapkan lagi nih. Sekarang tahun ini dihadapkan lagi kan dengan sesuatu yang dahsyat lagi gitu kan ya. Nah, sebenarnya teman-teman ini yang nggak bisa dipikir pakai otak ya. Makanya saya nggak mau mikir pakai otak, kita cukup lakukan ya. Tapi masalah orang ini closing apa nggak itu terserah Tuhan. Tapi maupun closing, nggak closing, ataupun nanti kapan mau closingnya, itu waktunya Tuhan. Yang perlu kita lakukan adalah saya ini tidak pernah mau mengambil untung gitu ya misalkan dengan tujuannya orang ikut ya ini yang harus kita tanamkan ya nah ini penting sih gitu ya jadi gini teman-teman saya tuh biasanya kita ini sangat sekali ya pingin case masuk betul itu saya juga mau gitu ya tapi teman-teman hal-hal ini ya kekayaan tuh menurut saya ada 5 jadi spiritual ya waktu dan fisikal juga ya dan juga uang ya. Nah, karakter ini yang penting ya teman-temannya. Jadi saya pernah mau dapat case ya 100 juta itu ya dibayar per tahun ya teman-teman ya. Tapi orang ini ada sakit gitu loh. Kalau nggak salah tapi sakit udah lama banget. Jadi sekitar 20 tahun yang lalu lah. Ya sakit itu mungkin kayak sarafnya di sini ya. Ini agak nggak bisa lurus gitu antara mata sama ini. Jadi mungkin kayak mirip-mirip kayak apa ya kayak bukan kayak stroke ringan ya gitu. Dan dia sampai melakukan pengobatan di luar negeri gitu ya. Dan dia bilang ini sudah lama sekali, dia sudah melakukan terapi dan ini sudah hampir normal gitu ya. Jadi udah lama lah, masa 20 tahun harus ditulis gitu ya. Saya bilang ya, saya bukan nggak mau sih saya juga mau aja terima case. Saya bilang apalagi kan ini per tahun gitu, saya langsung terima komisi kan gitu kan ya. Nah tapi masalahnya kalau misalkan nanti Cece waktu keluar negeri dan ternyata ditemukan historinya Cece pernah sakit ini tanpa kita masukkan gitu ya. Terus polisi diputus gitu kan. Terus siapa yang salah? Saya lagi gitu. Tapi kan saya udah enak, saya nggak rugi apa-apa. Saya bilang, saya udah terima ini komisi. Saya sempat dibentak loh sama orang ini. Udah bisa apa enggak gitu loh, dia bilang. Oh bisa C. Oke saya datang sekarang ya. Saya bilang. Begitu saya datang, saya bilang C. Oke C bisa. Saya nggak tulis. Tapi ya C ya, kalau misalkan ini saya udah cerita loh dari awal ya. Pokoknya kalau misalkan nanti terjadi prudensial tahu, kan Cece kan nggak mau dilampirkan. Saya nggak apa-apa. Itu kan itu hak Cece. Tapi kalau nanti suatu ketahuan pada saat bukan sekarang mungkin ya pada saat 10 tahun lagi ya saya nggak mendoakan misalkan ya, kita berdoa ikut asuransi sehat kan gitu kan ya. Tapi mungkin pada saat ketika itu mungkin asuransi sangat diperlukan, sakitnya mungkin nggak ini aja gitu, dan kemudian prudential tahu terus diputus gitu ya. Cece tolong ya, ini resikonya saya udah bilang loh dari awal gitu ya. Aja kalau udah siap tanda tangan Cece. Ini pulpen sudah saya siapin teman-teman, udah saya siap ini di handphone.
Dia langsung bilang, saya tuh berdoa, aduh Tuhan tolong Tuhan berikan terbaik, saya bilang. Terus dia bilang, saya pikir dulu lagi, saya ngomongin sama suami saya, teman-teman saya keluar dari rumahnya itu saya bukan sedih loh, saya ini bahagia, bersuka cita, damai sejahtera di saya, gitu loh. Kenapa? Karena ya itu tadi teman-teman, saya tuh nggak mau gitu ya, maksudnya kayak ini hal-hal yang perlu kita tanam ya gitu ya. Nah terus habis itu ada lagi, bukan hanya itu aja yang apa namanya diomel-omelin lah, maksudnya awalnya barusan kayak klien saya mau masuk itu ada ini nih, apa namanya, trigger finger gitu ya, dia nggak mau dimasukin gitu. Dan juga ada lagi dia yang ini masih kerabat gitu ya, masih ada teman saya kerabat dari klien saya, bahwa ini pernah ini penyempitan pembuluh darah otak. Waduh, masih muda ya teman-teman ya gitu ya. Jadi ini case ya yang menurut saya yang memang mustahil ya. Yang nggak tahu ya gimana ya, karena ini sudah ada dari waktu dia SMP gitu ya. Jadi ketika menulis tangannya gemeter gitu ya. Saya tanya terus kenapa, dia melakukan MRI dan dinyatakan dia tuh kena apa ya, cerebral atrophy. Jadi itu saya lihat baca tuh penyempitan pembuluh otak gitu loh. Waduh, saya bilang ini nggak mau ditulis gitu kan ya. Saya bilang kalau nggak ditulis, saya udah ngomong sama dia, saya berikan edukasi sebelum dia tuh tanda tangan polis ya teman-temannya. Hari pertama dia nggak ngomong, besoknya saya datang mau tanda tangan dia baru ngomong, gitu ya. Terus saya bilang, bisa nggak sih, ini kan aku kan udah nggak, saya tanya sekarang masih ada nggak, masih nggak berani saya bilang. Nanti kalau misalkan ini bukan masalah apa ya, maksudnya bukan masalah apa namanya, kalau saya lebih enak kamu nggak dimasukin, saya bilang. Pasti kamu langsung issued, tinggal bayar gitu. Ini masalahnya kalau nanti kamu 10 tahun lagi sakit atau apa, kita nggak pernah tahu. Nanti kamu marah sama saya bilang gitu. Ini yang repot. Jadi saya berikan edukasi itu jadi mikir juga, waduh gimana ini. Nah ternyata kalau kamu udah bayar premi 10 tahun, 20 tahun, kamu masih 30 tahun, 56 tahun, ternyata 20 tahun lagi ternyata ketahuan ini kan orang baru sakit. Itu kan premi asuransi itu udah berapa yang dibayar, terus diputus sama Prudential, gimana coba. Nah akhirnya dia mikir gitu ya, terus dia bilang akhirnya, sudah saya cariin ya data-datanya ya, waktu itu gimana. Iya, cuma saya ngomong juga ya, kalau kamu masukkan ini, saya bilang, ini kemungkinannya pasti bisa ada 2, saya bilang. Kemungkinan kamu ditolak gitu ya, atau kamu diterima, 3, saya bilang, diterima dengan pengecualian, 2, diterima pengecualian dan ekstra premi, saya bilang. Nah juga mamanya sudah tanya ya, orang tua dan adiknya sudah tanya. Saya bilang loh, saya mau berjuang buat case ini, saya bilang. Ini case-nya jujur ya teman-teman, bukan, ini case cuma 1,6 juta loh. Tapi hati saya tuh digerakkan ya, bukan karena lihat case besar, case kecil saya layani dengan sama gitu ya teman-teman ya. Jadi saya digerakkan itu, ayo berjuanglah buat ini gitu loh. Saya pikir waktu awal-awal, aduh kok ini ya ribet banget gitu ya. Tapi saya tuh diingatkan dalam doa, ayo kamu berjuanglah buat orang ini gitu loh. Akhirnya saya telepon orang, itu orang tuh nggak hubungi saya loh. Saya telepon setelah seminggu gitu loh. Loh sudah ketemu belum data-datanya? Oh iya C, saya belum cari gitu ya. Nanti ya setelah saya pulang liburan gitu. Nah ini teman-teman. Jadi saya udah bilang ya ke keluarganya juga, kemungkinannya dengan segalanya ini saya bilang, saya nggak mau ngomong enak-enak ya. Kebanyakan mungkin kalau kita sebagai financial planner atau kerja di bidang insurance gitu, kita lebih senang kan nasabah dengar, oh gampang C ya, nanti saya aturin gimana, oh ini udah lama. Yang penting kayak gitu, saya nggak mau mengedukasi nasabah saya seperti itu teman-teman ya. Saya mengedukasi dia untuk tahu hal yang benar, untuk melakukan hal yang benar gitu loh. Jadi juga ada juga dulu klien-klien saya yang maksudnya kamu ini bisa kan nanti kan masuk ini dibayar asuransi gini. Saya bilang bisa, sama dokter memang yang menyarankan, saya bilang. Tapi nanti ya efeknya apa kalau misalkan nanti mau upgrade atau apa loh, ini juga ngefek. Dengan seperti itu kan dia tahu kan akhir teman-teman gitu kan. Jangankan gitu ya kita ngomong mau semua yang mau dibayar pakai asuransi gitu loh. Siapa yang nggak mau gitu, kalau bisa ya kita klaimkan di asuransi gitu kan. Tapi kalau misalkan itu bukan sebenarnya atau diada-adakan gitu, nah ini kan juga nggak benar. Nah saya akan memberitahu efeknya apa nanti gitu loh. Saya ceritakan dari berbagai case dan lain-lain. Itu yang saya edukasi ke klien saya. Juga ya teman-teman ya, saya awal-awal tahun tuh saya dapat bonus sebetulnya gitu ya. Jadi ada klien saya yang baru, orang tuanya tuh sebenarnya dia tuh teman klien saya juga, yang satunya besar. Dia tuh dulu selalu mungkin memberikan masukan ke klien saya, kenapa sih kamu kok ikut Meli asuransi gede banget, apa aja itu. Ternyata dia tuh ikut saya
anaknya, gitu ya. Nah, akhirnya waktu ikut saya kemarin tuh sakit DBD teman-teman ya. Jadi yang sakit itu sekaligus dua. Jadi saya itu melayani dia, nasabah saya, anaknya ini, dan kakaknya. Jadi buy one get one ya teman-teman ya. Di rumah sakit saya layanin. Jadi saya antar ke UGD dan lain sebagainya, lama. Saya dorong ke ada kamar gitu ya, sampai dari UGD periksa ke kamar, saya bawain barangnya berat-berat, dia foto segala macam, dan juga apa teman-teman, saya bawain makanan di sana tiap hari buat 2 orang ya teman-teman ya. Nah setelah itu saya diberikan apa? Saya diberikan hadiah juga. Setelah, kalau nggak salah setelah keluar ya, saya diberikan kayak bingkisan berupa apa sih, kayak parcel gitu, makanan gitu ya. Jadi saya merasa happy. Cuma saya bilang, tolong ya C, jangan kirim hal kayak gini. Saya bilang thank you, saya udah seneng gitu kan kalau misalkan itu udah sembuh dan klaimnya cepat ya teman-teman. Bayangin ya, Prudential nih bayar klaim ya, saya barusan kasih ya semua bukti klaim teman-teman, besok tuh udah masuk ke rekening kliennya. Jadi kliennya udah update saya sendiri, C ini udah masuk C gitu, klaimnya dari Prudential pembayarannya, thank you ya gitu. Kita happy loh. Jadi sampai yang mamanya itu bilang, aduh Mel thank you ya Mel ya, udah kamu bantu Mel, thank you banget, sampai sungkan-sungkan gitu loh teman-teman. Jadi ini premi berapa? Nggak banyak teman-teman, 1 juta per bulan. Ya, jadi saya nunggu di rumah sakit itu mulai jam 10 ya, sampai saya jam 2 pas setengah 3 saya baru pulang. Saya antarkan juga ini mamanya belanja, saya antarkan untuk beli buah, sampai saya diajak makan bareng ya, saya mau tolak tapi dia maksa, saya bawain barang belanjaannya, saya payungin dia pas hujan, saya sendiri kehujanan. Nah, saya belajar untuk seperti itu. Jadi memperlakukan orang itu bukan karena dia paling gede kecil, gitu ya, tapi karena apa? Kita bisa memberikan sesuatu yang berarti. Itu dari hal-hal kecil itu ya teman-teman ya. Juga ya teman-temannya, jadi banyak teman-teman ujiannya Bikes ya, hal-hal yang membuat misalkan contoh kesalahpahaman. Ketika saya mengalami suatu perselisihan gitu ya dengan seorang teman baik saya gitu ya, perselisihan salah paham atau apa yang saya sangat sayangin gitu ya. Tapi teman-teman, daripada nggak ada benar atau salah, menurut saya benar gitu ya. Saya tanya banyak 10 orang pun ya itu masalah biasa gitu ya. Dan menurut saya, oh ya jalurnya seperti ini, menurut dia seperti ini gitu, benar. Jadi saya tanya ke beberapa orang pun yang netral, oh ya sebenarnya kamu udah kayak gini, benar. Saya tanya ini pun juga sama. Terus saya mikir, akhirnya teman saya tuh bilang, Mel ini bukan masalah benar atau salah, dia bilang. Saya sempat kesel loh, dan saya pikir udahlah, nggak berteman nggak apa-apa lah, saya bilang gitu. Saya sempat nggak mau menghubungi gitu ya. Akhirnya saya diomongin sama teman saya, Mel, dalam hidup ini ya bukan masalah benar atau salah, tapi ketika kita itu bisa merendahkan hati kita walaupun kita benar, saya bilang itulah intinya. Akhirnya saya bilang, saya tahu kalau untuk nyapa pun tuh susah teman-teman, kalau bisa tuh nggak usah lihat, karena itu terlalu menyakitkan buat saya gitu ya. Karena saya menganggap kayak apa ya, masa ini orang terdekat saya tapi kayak gitu. Saya juga kecewa gitu sebenarnya. Dia pun juga mungkin berpikir yang lain gitu ya. Tapi saya akhirnya mau lakukan itu teman-teman. Saya melakukan itu, saya belajar gitu ya. Saya sapa lagi setelah sekian hampir 4 bulan ya. Saya nggak sapa. Yang dari setiap hari kita bersama ya teman-teman ya. Setiap jam mungkin kita sering telepon gitu ya, apa segala macam gitu. Kan saya telepon dia, saya WA dia, saya bilang, gimana kabarnya? Saya tanya, saya dengar kamu ini gini, saya ikut bahagia untuk kamu, saya bilang. Dan juga apa ya, saya bilang, kalau ada kesalahan ya kiranya dimaafkan. Jadi saya percaya dalam setiap hubungan apapun juga pasti akan terjadi hal seperti ini juga ada gitu. Tapi ya kiranya ini jadi pembelajaran supaya kita tuh bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi, saya bilang. Iya, dia bilang. Bahkan orang ini lebih kecil daripada saya loh teman-teman, gitu ya. Jadi saya tuh begitu saya mau membuka hati, merendahkan hati saya gitu kan, diri saya gitu ya, saya bilang, saya berdoa sama Tuhan, saya mau melakukan ini bukan untuk ini ya, tapi untuk Tuhan gitu. Karena nggak ada manusia yang sempurna teman-teman ya. Nah ini yang saya lakukan, ini ujiannya Bikes seperti ini teman-teman. Bisa nggak ketika kita tuh diperlakukan orang dengan tidak baik gitu ya, atau mungkin kita merasa dikhianatin gitu ya, atau mungkin kita merasa direndahkan ya Tuhan, gimana coba kita bisa nggak sih maksudnya tetap berdoa yang terbaik gitu. Sampai akhirnya teman saya bilang, kamu tuh harus sampai tidak ada ganjalan. Akhirnya saya
setelah saya mau melakukan itu, saya berdoa, berikan saya kekuatan gitu ya. Tuhan itu memberikan apa, hati saya yang bersuka cita. Dan saya bisa berdoa untuk orang ini setiap hari. Saya berdoa dia yang terbaik dan segala macam. Saya berdoa ini, saya berdoa seperti itu teman-teman. Mudah? Enggak. Karena saya ini orangnya bukan gak gampang memaafkan ya. Saya tuh gampang memaafkan gitu. Kalau sampai 4 bulan saya berdiam diri gitu untuk orang yang seperti saya gitu, yang maksudnya ceria, yang supel gitu ya, itu pukulan berat menurut saya gitu. Nah, akhirnya setelah saya bisa melewati itu gitu, karena kenapa? Saya ingin mengalami hal-hal yang supranatural di dalam Tuhan. Karena itu juga awal tahun ya teman-teman ya, ini ya case yang terbesar ya yang Tuhan beri ya gitu ya. Memang belum issued ya. Saya juga nggak tahu issuednya gimana, nanti Tuhan yang akan turun tangan untuk segalanya ya teman-teman ya, gitu kan, untuk case yang luar biasa itu. Teman-teman bayangkan ya, case ini ya, ketika saya ngomong ke klien saya, apakah saya sebenarnya nggak buka untuk angka sebesar itu loh teman-teman. Saya bukanya tuh angka yang mungkin preminya 1 M per tahun gitu ya. Tapi ketika saya datang, itu kemudian ada suara, jadi saya diingatkan gitu ya, untuk apa? Coba kamu jelaskan bahwa program ini beda loh dengan program yang kritis PCB yang dia ikut ya. Hah? Nggak mungkin lah dia mau ikut gitu, pikir saya. Kalau PCB yang segede ini gitu kan. Akhirnya tetap saya jelaskan. Oh ya, ini beda ya bro dengan program kamu yang kapan lalu ya. Loh, bedanya apa? Kalau ini UP ya. Kalau yang waktu itu ada sakit kritis ataupun meninggal, juga ada nilai tunai dijamin keluar semua pokoknya ya. Dan di sini meninggal aja. Dan ada nilai tunai dijamin 5 tahun bayar seumur hidup. Saya bilang, oh gitu kah? Iya. Terus dia tanya, coba kamu bikin ini kritis juga. Hah? Saya bilang, ini biayanya mahal banget kalau sama kritis. Saya bilang gitu kan. Ya, aku nggak apa-apa. Aku mau tahu. Dia bilang, teman-teman ketika saya buka, itu keluar angka sebesar itu. Saya hitung kritis ya, UP 70 miliar ya. Itu sebelumnya kan saya bikin warisan ya. Akhirnya teman-temannya, memang terbatas kritis di Prudential tuh hanya 12 miliar. Gitu ya. Dan akhirnya apa? Digantilah ke warisan ya teman-teman ya. Tapi teman-teman, bukan saya yang minta loh. Saya tuh malah tercengang-cengang waktu saya minta tanda tangan ini. Loh, preminya sekian loh. Saya bilang, lebih mahal, jauh 3 kali lipat ini. Saya bilang lebih. Nah, berapa sih? Bilang, oh ya udah, yang ada kritisnya aja. Malah bilang gitu loh teman-teman. Saya sampai kaget loh. Gitu ya. Nah, sekarang ini dalam masih tahap apa? Aduh, banyak sekali data yang diminta. Ya, banyak sekali. Akte pendirian lah, mutasi rekening gitu ya, laporan keuangan audited, pajak gitu ya, dan bukti aset gitu kan. Belum medicalnya tuh udah nggak ada di list, entah medical 19 atau berapa gitu ya. Gampang nggak? Nggak. Kenapa saya minta ke bagian-bagian di mana tuh karyawan-karyawannya teman-teman ya. Itu juga saya minta satu persatu, saya menunggu dari dia gitu ya. Oh, bagaimana ini? Saya tanya apakah udah selesai gitu ya. Waktu itu sebenarnya ini saya pikir, ini kerjanya kalau lama banget sih ini gitu kan, nggak bisa cepat di 1 hari. Cuma akhirnya saya diingetin, belajar sabar gitu ya. Akhirnya saya bilang, Pak tolong dibantu ya Pak ya gitu. Saya bilang, kalau nggak dibantu gini nggak cepet-cepet gimana saya bisa dapat bayaran Pak. Saya kan nggak dapat bayaran dari perusahaan gitu. Saya sampai bilang gitu loh teman-teman ke para pegawai-pegawainya ya. Jadi sekalipun pegawai itu saya masukkan, bayangkan ya. Jadi dan dia setelah saya masukkan pegawai ini ke klien saya, dia nggak pernah telepon saya loh. Bahkan ucapan terima kasih aja nggak ada loh. Saya telepon juga susah diangkat. Kira-kira apa? Kalau sebagai manusia biasa kita ngamuk gak? Saya ada 2 pilihan. Saya ngomel ke dia, lu ya gaya banget sih lu, gitu kan ya. Itu ada pilihan ya. Lu masuk ke sini juga gara-gara siapa? Jangan songong-songong. Betul teman-teman ya. Nah, itu kalau saya dulu gitu. Tapi saya sudah diubahkan Tuhan jadi manusia yang baru. Saya merendahkan hati dan diri saya. Saya bilang seperti tadi, Pak tolong dibantu. Jadi ketika kita melakukan sesuatu ya, jangan merasa kita ini sudah melakukan. Gitu ya teman-teman ya. Jadi ini banyak hal-hal yang untuk bisnis itu ujiannya bukan di situ. Dan saya juga ada ya teman-teman ya, apa yang membuat kesel gitu ya teman-teman ya. Ketika kita berusaha membantu orang, kita malah dipentung, malah dibikin susah gitu ya. Sebenarnya hal ini menurut saya kok udah keterlaluan gitu ya. Tapi ketika saya dihadapkan kayak gitu gimana? Saya putuskan untuk, saya ada 2 pilihan. Saya usir ini orang ya,
atau saya tetap bantu dia, gitu loh. Meskipun sebenarnya kalau secara pikiran kita gitu, orang ini nggak lagi dibantu menurut saya, orang ini malas, gitu loh. Tapi secara kemanusiaan gitu ya, aduh gimana ya, gitu. Nah ini teman-teman, ini pilihan yang teman saya bilang gitu ya, kalau saya ada uang saya bantu gitu. Jadi sekalipun kita ini bantu orang, kita diperlakukan seenaknya gitu ya, saya tetap lakukan, kita tetap lakukan. Saya belajar untuk itu juga. Sulit ya, ya inilah makanya ujian-ujian BKS tuh ini gitu. Dan saya tuh selalu berdoa tiap hari sama Tuhan, saya berharap ya case ini bisa issue sesuai dengan kehendakmu, berapa sesuai dengan itu. Tapi ini mustahil. Tapi saya percaya Tuhan itu pasti berikan yang terbaik. Nah, itu ya. Yang saya fokuskan apa? Tiap hari gitu kan, saya membina hubungan dengan Tuhan, melakukan hal-hal terkecil itu mulai dari pikiran saya, perkataan saya, hati saya, ya, tiap hari ya, keinginan saya. Nah itu hal-hal yang sangat sulit. Ya ini teman-teman, saya pokoknya berharap teman-teman nih kelihatannya sepele, tapi ini teman-teman, ketika saya belum mengalami hal seperti itu dan saya berubah ya bersama dengan Tuhan ya, tidak pernah ada itu namanya hal-hal yang mesti terjadi dalam hidup saya. Nggak pernah ada. Siapa? Ini tuh siapa? Ini bukan siapa-siapa. Banyak leader-leader yang jauh lebih hebat. Banyak. Ya. Tapi kenapa Tuhan beri sama saya? Karena kasih karunia. Dan sama kalian dan teman-teman semua dengan kasih karunia Tuhan yang Tuhan sudah berikan untuk porsi kita masing-masing. Itu loh. Itu yang saya nggak bisa pikir. Jadi teman-teman, hari ini saya cerita kayak gini ya teman-teman ya. Saya mau kalian itu jangan membatasi diri dengan pikiran ya, dengan keadaan ya. Keadaan itu nonsen, nggak ada. Keadaan itu apa yang kita yakini bersama dengan Tuhan itu yang akan terjadi. Jadi bukan apa yang kita lihat. Jadi waktu saya masih susah ya teman-teman, nggak bisa makan, susah sehari cuma makan 25.000 ya, saya berdoa terima kasih. Saya percaya gitu ya, bahwa Tuhan pasti beri yang terbaik. Kapan saatnya nanti terserah waktunya Tuhan kapan. Tapi apapun yang terjadi saya bersyukur. Jadi waktu itu teman-teman, waktu tahun 2021 itu ya, ketika kisah nasabah saya tuh kayak dihadapkan pada suatu hal yang kemustahilan. Tapi saya bilang, Tuhan, case ini isu apa enggak? Saya bilang, saya serahkan padamu. Tapi sekalipun enggak isu pun, saya bilang, enggak bisa. Nah sama saya malah enggak pusing dia. Ya udah, kalau enggak diterima ya udah, ikut oke, enggak juga enggak gitu loh. Nah, tapi saya tahu teman-teman, saya berjuang untuk ke sini. Kenapa? Karena saya tahu nasabah saya ini udah usianya 60 lebih. Dan cuma dia satu-satunya ya teman-teman yang pencari nafkah utama dalam keluarga. Saya berjuang itu, saya berdoa karena Tuhan tolong, saya bilang. Karena saya harus berjuang untuk orang ini, gitu loh. Tolong. Saya juga butuh penghasilan. Saya butuh ini saya jelaskan. Saya juga mau orang ini butuh ada seperti ini. Itu teman-teman. Jadi ketika saya, tapi sekalipun tidak pun ya, saya tetap bersyukur, dan itu tidak akan menggoncangkan iman saya atau membuat saya Tuhan ini nggak ngasih berkat saya kayak gini, dia capek malas percuma deh, nggak kayak gitu teman-teman ya. Karena saya percaya, saya selalu ingat omongan teman saya, Mel, kalau nggak dapat ini dapat lebih baik lagi. Wow, itu saya ingat teman-teman gitu loh. Jadi ujian ini jadi dihadapkan pada yang lebih besar lagi. Nah teman-teman, makanya ya, sekarang saya ini dengan adanya case begini ya, baik dari saya ataupun tim ya, jadi saya dihadapkan kepada apa? Ibaratnya ini, saya adalah seorang Musa gitu ya, yang saya harus dihadapkan pada Laut Merah. Nah teman-teman ya, kalau Laut Merah ini tidak Tuhan belah, saya nggak mungkin lewat, mati saya. Itu yang sekarang saya hadapin. Itu kan yang adanya big case ini, betul ya teman-teman ya. Nah makanya ini, itulah indahnya kita punya hubungan dengan Tuhan, berjalan di dalam kemustahilan. Karena saya tujuannya apa? Teman-teman, bukan untuk saya, tapi saya ini senang dengan apa? Ketika case ini bisa issued sesuai dengan kehendak Tuhan, ya teman-teman ya. Kita ini bisa menjadi alat Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Kenapa? Dari orang yang bukan siapa-siapa seperti saya ini, Tuhan pilih untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi bukan orang yang dengan apa, bukan dengan itu yang Tuhan jadikan itu, bukan, tapi orang yang dengan mungkin di bawah atau nothing ya teman-teman ya, nothing gitu ya. Bahkan sampai detik ini teman-teman, meskipun
orang tanya, oh gimana bisa seperti ini Meli? Oh enggak, saya enggak tahu jawabannya, saya bilang. Tapi saya mau share apa yang saya alami bersama dengan Tuhan. Kalau enggak kayak itu, enggak bisa. Ini benar ya teman-teman ya. Karena saya udah bukan ngalamin sekali dua kali, berkali-kali. Dan yang saya nggak bisa laluin, Tuhan mampukan saya lakukan. Tuhan, ini saya dihadapkan kayak gini. Mau nggak kamu? Jadi sebelum kita dibawa ke level up ya, kita ini karakternya harus apa? Harus kuat. Dan kita harus semakin merunduk. Gitu. Bukan, saya nggak pernah merasa saya hebat. Nggak pernah. Karena Tuhan yang hebat. Itu teman-teman. Sekian sih dari saya teman-teman. Ya kan, saya harap sharing saya ini bisa memberikan semangat ya buat teman-teman ya. Orang seperti saya yang bukan siapa gitu kan. Untuk hal-hal yang mustahil yang nggak pernah saya pikir dan nggak bisa saya pikir atau nggak bisa saya hasilkan, walaupun dengan saya bekerja sampai gimana pun, saya belajar sampai menjadi orang sepintar apapun mungkin saya, ketika saya belajar semua buku gitu ya, atau prestasi apapun, itu tidak akan bisa mendatangkan semua teman-teman ya. Itu makanya mujizatnya Tuhan luar biasa. Jadi saya berdoa teman-teman di sini semua juga mengalami hal seperti saya, bahkan yang lebih hebat dari saya, untuk bisa apa, menjadi saksi Tuhan, membagikan berkat kepada banyak orang ya, untuk mempermuliakan nama Tuhan. Itu sih teman-teman ya. Thank you ya teman-teman ya. Oke, thank you C. Wow, keren sekali ya teman-teman ya ininya. Untuk presentasinya ini bagus ya teman-teman ya. Jadi banyak mukjizat ya C ya. Betul. Nah, oke, teman-teman. Mungkin ada yang ingin bertanya ini. Kita tanya jawab tidak apa-apa ya C ya? Oh nggak apa-apa, dengan senang hati. Nah, teman-teman bisa langsung chat di chat box atau langsung bisa untuk open mic ya. Nael? Pagi C. Pagi. Saya Munir C. Oh iya, halo Munir, apa kabar? Baik C. Aduh. Saya terkesima ya dari apa yang dipastinya. Saya ambil kesimpulan bahwasanya kita harus pandai-pandai bersyukur ya. Oh, selalu. Dan juga menerima. Kemudian yang saya ingin tanyakan, dari apa yang Cece dapatkan selalu bikis, tapi banyak sekali rintangan yang dihadapi. Nah, ya kemudian bikis itu Cece dapatkan apakah dari referensi atau Cece canvassing? Kemudian pada saat Cece masuk, misalkan canvassing atau masuk, presentasi apa yang Cece lakukan? Kemudian mungkin produk apa yang selama ini Cece dapatkan di case itu? Mungkin itu dulu Cece. Oke, thank you ya Pak Munir ya. Jadi sebenarnya kalau orang klien saya ini dulu ya Pak ya, ini bukan orang yang mampu. Bahkan tahun 2015 tuh lucunya ya, dia mengalami kebangkrutan. Ya. Jadi sama seperti saya. Jadi ketika itu saya sharing dengan dia, saya sering dia ketika datang ke Surabaya, waktu dia ternyata sama-sama bangkrut sama saya tahun 2015 itu. Ketika saya cerita bahwa saya ditipu orang, saya nangis gitu ya, dia dengerin aja sampai setengah jam di mobil gitu ya. Dia dengerin, ternyata dia juga nggak ngomong loh pada saat itu, dia juga bangkrut juga gitu loh teman-teman, sampai di blacklist bank ya gitu kan. Tapi dia tuh berusaha luar biasa ya. Jadi tahun 2019 ya, 2018, 2019 kan saya mulai bangkit ya. Tuhan tuh luar biasa gitu kan. Nah akhirnya saya kenal dia ini bukan yang udah baru. Jadi dari zaman 8 tahun 10 tahun lalu ketika dia bukan siapa-siapa gitu ya, ketika hanya seorang anak kecil gitu kan, yang bandel gitu kan ya. Jadi yang saya sering ngomel-ngomel gitu kayak gitu. Jadi saya juga selalu ngomong asuransi sama dia selalu ngomong, aduh jangan ngomong asuransi lagi deh, capek katanya, ngomong yang lain aja. Kira-kira gimana ya, mau nggak nawarin lagi gitu. Tapi suatu kali waktu itu dia datang gitu ya, sebelumnya saya selalu kontak dengan dia kalau dia datang ke Surabaya, ayo dong kita ketemuan dalam keadaan apapun. Jadi ketika saya jadiin sopir suruh jemput dia dulu ya, saya lakukan gitu loh, karena saya sayang, saya anggap seperti adik saya sendiri. Sampai akhirnya ketika dia bisnisnya maju, dia tuh ngomong sama saya,
Dia bilang, C sekarang bisnis saya ini. Nah, saya waktu itu masuk. Saya bilang, bro, sekarang ini ada program bagus tuh di Prudential. Saya ngomongnya singkat dan jelas. Saya bilang, kamu ini kan seorang pencari nafkah utama yang punya nilai ekonomis yang besar. Tanpa kamu, bro, gimana ini warga kamu? Ya kan? Nah, nggak mungkin kan orang tua kamu. Ya, oke bro, saya punya satu program yang sangat bagus. Ya, namanya program perlindungan pendapatan. Di mana di sini tuh adalah apa? Ini aku bilang aset yang luar biasa. Kenapa kamu di sini hanya bayar 5 tahun untuk dilindungi supaya seumur hidup? Ya, dan di sini apa? Ada jaminan uang kembali loh. Plus apa? Nilai tunai kita dijamin bukan malah turun tapi naik. Saya bilang, program apa itu C? Saya jelaskan langsung. Nah, di situ langsung. Dia nggak pakai lama. Oh, kayak gini. Oke, deal. Itu teman-teman. Ya, jadi saya itu sampai nggak percaya juga ini orang ini kalau deal apa enggak. Jangankan premi segini, saya bilang, orang dia aja premi 3 juta aja nggak bayar, nggak ada duit gitu kan, masa mau ditawarin kayak gitu. Saya nggak tahu loh bisnisnya dia waktu itu apa, menghasilkan uang berapa, saya nggak tahu. Saya ketika sih ngomong deal salaman tuh, saya sampai mikir, bener nggak sih ini orang apa halu ya? Saya bilang, awak ini kali ya, PHP. Ternyata enggak loh. Makanya itu luar biasa. Saya cuma ngomong tuh dikit-dikit aja Pak, nggak ngomong banyak, nggak saya presentasi, enggak. Ketika proposal jadi gitu ya, terus saya langsung bikin, oh ya ini, saya tunjukkan ini seperti ini nih, oh ya langsung Pak, tanda tangan. Ya, jadi saya dia nggak ngomong itu aja, dia bikinkan langsung untuk keluarganya, untuk ini, untuk itu gitu. Dia membandingkan saya juga loh dengan asuransi lain loh. Baru-baru ini dia ngeceper juga tuh. Mahal nih Prudential. Nih, asuransi lain nih segini. Teman-teman, bayangin coba. Saya itu nggak tahu ya itu asuransi apa. Kok suatu kali saya punya teman di seorang KPM juga di asuransi lain, di mana agennya itu menghubungi saya, gitu. Dia minta dibikinin proposal perwarisan, teman-teman. Ya, lucu ya, akhirnya ya. Nah, saya kan nggak punya proposal yang dari perusahaan yang klien saya ngomong itu, gitu. Nah, terus saya minta nih dari agen ini, gitu kan ya. Oh, kamu minta proposal saya, kan dia dibikin asuransi A, asuransi B, gitu ya. Nah, dia bilang kalau asuransi yang satu ini yang saya kerja nggak apa-apa C, saya kasih. Karena saya bukan aktif, tapi saya sebagai nasabah. Dia bilang, saya tahu memang teman saya ini nggak pernah mau punya agent, maksudnya dia semua agent dijadikan nasabah, nasabah jadikan agent, jadi saya tahu. Nah, akhirnya saya minta proposalnya dia, saya bandingkan jauh lebih mahal teman-temannya, 200 juta ya per tahun gitu. Nah, akhirnya dari situ saya punya omongan juga untuk ngomong ke nasabah saya. Jadi hal-hal yang simpel aja Pak, gitu. Yang intinya klien itu pasti akan ikut gitu ya. Ketika apa? Ketika dia itu program ini bagus, menguntungkan gitu ya. Dan dia apa? Dan dia harus ada uang gitu Pak. Nah, masalah dia dibikin mau amat kapan gitu ikut kita sebesar itu Tuhan yang bisa buat Pak gitu. Saya nggak bisa ngomong gitu loh. Bapak bayangkan kan, ini anak premi 2 juta aja nggak bisa bayar, nggak mau. Kok saya waktu itu bikin proposal tuh gila gitu loh. Kok dia bisa deal gitu Pak. Nah, itu tadi sih Pak. Mungkin terjawab nggak Pak omongan saya nih Pak, jawab pertanyaannya nih Pak. Siap C. Jadi simple, jadi yang jual tuh PSB apa? PBB ya? PCB ya, PCB. Iya. Iya betul. Siap. PCB ya Pak. Saya selalu jual kebanyakan tuh kalau misalkan dia minta kesehatan, saya bundling biasanya ya dengan PCB ataupun warisan gitu. Itu sih. Tapi saya selalu bilang ya, saya bilang kenapa? Gini ya, kenapa sih kalau critical illness PCB ini kita Prudential nggak ada lawan, saya bilang. Saya bilang seperti itu sama klien saya. Saya bilang, ini yang saya omong ya Pak ke klien saya jamin. Kamu tidak akan pernah mendapatkan produk ini di asuransi manapun juga. Saya yakinkan itu. Saya bilang, kenapa? 10 tahun aja yang lalu tidak ada yang bisa melawan Prudential. Apalagi sekarang, dengan adanya nilai tunai dijamin dan bayar premi 5 tahun. Nggak ada. Saya bilang, boleh kita coba uji proposal by proposal, polis by polis, saya bilang. Saya selalu bilang itu. Dan itu bisa kita buktikan gitu Pak. Nah dengan itu, kenapa kok kasihnya 12M? Kenapa kok dia nggak kasih sampai 100M, 50M gitu? Karena kenapa saya bilang? Karena ini persyaratan kritisnya terlalu mudah, saya bilang. Makanya cuma di maksimal 12M. Itu yang saya ngomong Pak. Gitu.
Dan nasabah ini juga puji Tuhan ya, karena dia juga percaya gitu. Nah itu sih. Dan saya juga nggak malu kok ngomong ke klien saya, wah kalau bisa issued gitu ya, saya bisa beli ini. Nah, saya bilang kayak gitu. Saya nggak malu untuk ngomong gitu ke klien saya. Gitu ya teman-teman ya. Nah, udah terjawab ya Pak ya? Siap, terima kasih. Sama-sama. Oke, ada beberapa yang tanya ini di chat box. Silakan bacakan. iya. Ini dari Ruth. Malam C, saya mau tanya, saya trauma sama nasabah ini karena ikut pertama dilapskan bulanan. Terus ini mau ikut lagi bulanan untuk suami dan anaknya. Saya trauma, diterima atau dianjurkan ikut tahunan ya Bu Heni? Oh. Terima aja. Jadi saya thank you ya Ruth pertanyaannya ya gitu. Saya juga saya mau tanya dulu nih sama Ruth gitu ya. Nasabah ini dulu ikut program apa dan kenapa lapse? C, Ruth, bisa open mic, C? Iya, Pak Mek langsung aja. Itu program kesehatan, C. Terus kenapa lapse ya? Tahu-tahu dia nggak bayar gitu aja. Terus ini kan dia nikah lagi, terus kayaknya minyak mungkin mulai membaik. Tapi saya sarankan untuk tahunan kok mintanya bulanan gitu. Ini kalau saya sih seperti ini ya. Saya biasanya kalau ngelihat nasabah itu bukan saya pilih-pilih ya gitu. Tapi saya itu lihat karakter juga sebenarnya ya gitu. Masalahnya ada juga sih saya pernah punya jadi kayak nasabah dari tim saya ya baru ikut berapa bulan terus lapse gitu. Jadi dia tuh kayak seperti kayak terlalu memaksakan gitu. Itu tuh memang ada masalah ya di tahun 2020 pandemi gitu ya. Jadi saya tuh ini ya bukan sekarang kita kalau nggak ngelayani juga repot gitu ya. Kalau layanin ya mungkin kita masih lebih mengenal nasabah kita ya. Sebenarnya nasabah saya yang lapse itu juga masih ada yang bayar bulanan gitu kan. Cuma saya minta auto debit gitu loh. Dan saya selalu awasin gitu memang. Tapi kalau misalkan memang kalau misalkan trauma tuh memang udah ada ya pasti dalam diri kita ya. Nah, kalau enggak gini, biasanya saya ajarkan kepada dia gitu ya. Orang seperti ini biasanya dia masih belum merasa kayak belum terlalu klik bahwa asuransi itu merupakan kebutuhan yang penting gitu loh. Karena gini, kalau dia benar-benar merasa itu penting gitu ya, dia nggak mungkin biarin tuh lapse gitu loh kalau nggak ada duit gitu kan ya. Ini sih menurut saya Bu. Jadi kita harus tanyakan lagi loh, kenapa sih Bu, Ibu kok milih ikut asuransi kesehatan gitu? Kalau Ibu lapse ini bukan yang hal yang gampang bisa dipulihkan loh. Kalau misalkan ini terjadi, kayak saya edukasi lagi Bu, kayak ada customer saya pun gitu ya, dia udah pernah lapse gitu, terus dia mau ikut lagi, nggak bisa saya bilang. Ada juga nasabah agent saya udah itu syukur masih diterima sama Prudential. Jadi waktu itu dia ikut tuh lambungnya berdarah, asam lambung atau lambungnya berdarah, sakit gitu ya, operasi sampai endoskopi ditemukan ada polip gitu kan. Sekarang dia mau masuk lagi. Itu waktu awal ditolak sama Prudential. Tapi sampai akhirnya kita ngomong Prudential luar biasa loh. Kalau misalkan mau kecualikan ya dikecualikan taraf itu aja gitu ya pencernaannya. Bener diterima teman-teman. Jadi kita harus mengedukasi sih Bu, lebih ininya lagi ya, supaya jangan sampai dia lapse lagi. Atau biasanya orang kayak gini saya rekrut Bu. Nah, karena saya nggak mau ini ya, jadi dengan adanya seperti itu dia juga lebih tanggung jawab. Kalau menurut saya ya, kakak saya sendiri. Ya, jadi waktu itu dia ikut polis itu kecil sekali gitu. Bahkan dia nggak menganggap bahwa polis asuransi ini penting. Dia masih ikut, pokoknya asal ikutlah asuransi lah gitu ya. Tapi teman-teman ketika saya ajak dia, saya rekrut dia ya, saya memberikan edukasi gitu ya di asuransi seperti ini, dia bukan malah asalnya mau ikut saya 2 juta aja. Dia buka polis sampai 12 juta loh Bu satu bulan. Ya itu sih Bu. Memang seperti itu. Kalau misalkan ini kita harus edukasi lebih banyak lagi ya gitu kan ya. Gimana kalau lapse dan ini dan itu gitu. Dan kalau ini saya rekrut, capeknya nggak sebanding gitu kan dengan apa yang ini ya yang dapat. Betul ya Bu ya? Kalau umpama dia dijadikan agent terus dia ikut bulanan nggak apa-apa ya Bu ya?
dia kan jadi lebih merasa, oh iya ya, saya bisa mendapatkan untung nih dari sini gitu kan ya, keadaan ekonomi saya bisa baik lagi gitu kan ya, dan dari sini dia merasa lebih, oh enak, mungkin dari sini nanti dia bilang, oh enak ya bisa bawa teman-temannya dia gitu. Itu sih Bu. Iya, jadi kan dia merasa, oh iya ya lebih murah ya ikut, ini uangnya jadi mestinya premi segini lebih ini. Jadi karena agentnya dia tuh kadang-kadang apa ya, emosionalnya orang tuh bisa beda. Oh iya ya, komisinya masuk saya kan gitu kan ya. Dia merasa ada tanggung jawab untuk bayar itu tiap bulan gitu loh. Karena dia merasa ini, oh ya ini masuk saya lah juga, ya udah saya nggak rugi lah bayarnya. Kadang orang seperti itu kan. Ini terjadi sama, kalau nggak salah beberapa orang yang pernah saya temuin gitu Bu. Itu sih mungkin dari saya ya Bu ya. Tapi kalau mungkin Ibu mungkin bisa ada pengalaman berbeda gitu. Tapi kebanyakan ini yang terjadi sama saya gitu Bu. Kalau nggak salah 3 sampai berapa orang gini. Malah dia ikuti lebih besar. Jauh gitu kan. Berpuluhan kali lipat gitu daripada apa yang dia mau ikut saya gitu. Ya itu sih. Gitu. Makasih banyak deh infonya Bu gitu. Sama-sama, Tuhan berkati. Oke, terjawab ya. Saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya C ya. Iya. Dari Fitri SB8, susahkah C merubah sikap dari kita mengabaikan orang tersebut menjadi pribadi rendah hati? Oh ya, ini bagus banget ya Fitri, thank you ya pertanyaannya Fitri. Sulit sekali, sulit. Karena saya ini orangnya dari kehidupan saya terbentuk karakter saya ya, gimana saya terbiasa bekerja single fighter gitu ya. Jadi saya dari karakter yang seperti itu ya, yang tangguh gitu kan. Saya merasa saya, oh iya saya berusaha ini karena kekuatan saya sendiri, karena kepintaran saya, karena apa. Tapi semua itu saya buang semuanya. Saya nggak pernah merasa saya lagi, enggak. Sulit sekali, itu 180 derajat itu. Dan kalau tidak ada kejadian itu mungkin ya, mama saya sampai sakit dan meninggal dan uang saya sampai diambil orang gitu, itu mungkin saya nggak akan seperti ini gitu. Makanya teman saya tuh sempat ngomong, nanti kamu akan paham gitu kenapa hal ini terjadi sama kamu, nanti kamu akan mengerti, dia bilang gitu. Teman saya, mentor saya tuh bilang begitu. Saya masih belum tahu jawabannya. Oh ini jawabannya gitu. Sulit bahkan sampai sekarang juga ngalamin hal seperti itu kan. Jadi dengan teman yang menurut saya tuh sangat akrab terhadap saya gitu, orangnya lebih mudah jauh daripada saya gitu. Tapi saya belajar untuk merendahkan hati dan diri saya. Saya datang dan saya minta maaf. Bahkan sekalipun saya udah pernah minta maaf ya gitu, tapi saya tetap diperlakukan itu tidak menyenangkan gitu loh. Bahkan saya diintimidasi gitu. Sebenarnya saya waktu itu dari segi saya ya, secara pribadi diri saya yang satunya gitu, mungkin secara keinginan pribadi saya gitu, saya ingin melawan waktu itu gitu. Kalau saya lawan, saya yakin dia nggak bisa berkata-kata. Itu keyakinan saya, karena saya punya 1000 hal gitu ya. Ketika dia punya 100, saya punya 1000 hal yang bisa saya utarakan bahwa saya itu benar berdasarkan dengan fakta gitu. Tapi saya memilih untuk diam, dan saya memilih untuk minta maaf dan menerima kesalahan yang dituduhkan kepada saya. Bahkan ketika itu diputar balikan, saya nggak berusaha untuk membenarkan atau menyatakan bahwa itu adalah pemutar balikan gitu. Tapi saya berdoa, itu berat sekali gitu, berat sekali menurut saya. Jadi ketika itu saya bahkan saya didudukkan gitu ya oleh orang yang memutar balikan fakta gitu ya, kepada orang ini, teman saya ini. Dia duduk di meja, kedua orang ini seperti menghakimi saya. Ini usianya lebih kecil loh daripada saya, jauh. Ya mungkin sekitar 9 tahun ya, lebih 10 tahun lebih. Bayangkan, gitu ya. Jadi saya sampai waktu itu menangis ya teman-teman. Saya berdoa sama Tuhan, kenapa sih? Kesalahpahaman itu biasa, tapi ketika saya melihat ini karena apa ya, nggak tahu ini kok bisa terjadi kayak gini, saya juga nggak kepikiran gitu. Nah tapi akhirnya saya bertanya-tanya gitu, bahkan saya tuh sampai nggak mau ngeliat, nggak mau apa gitu. Tapi itu sulit sekali, sulit. Akhirnya saya tetap apa yang nggak mau saya lakukan gitu ya,
saya akhirnya berdoa, mampukan saya bilang so saya berpikir bahwa saya ingat ya, saya ini juga bukan orang yang baik gitu ya, tapi Tuhan udah baik sama saya gitu kan, dengan segala apa yang bisa saya terima hari ini, bahkan di hari-hari nanti, setiap hari gitu, setiap saat gitu ya, karena saya lakukan itu. Jadi semakin saya tidak mau, semakin saya lakukan itu, saya belajar. Tapi ketika saya mau belajar itu, kadang-kadang kan belajar nggak enak ya. Ketika kita misalkan lagi melakukan, oh ya sehari membiasakan diri untuk WA call, untuk telepon, untuk buka story-nya orang, kita sapa, untuk pendekatan tuh nggak nyaman ya. Mungkin yang belum terbiasa kan. Tapi kan kita lakukan kan, hal-hal tuh sepele gitu. Tapi akan menjadi kebiasaan. Nggak enak sebenarnya untuk merubah kebiasaan kita. Tapi ketika kita, itu akhirnya jadi kebiasaan tekun dan lain-lain gitu ya. Akhirnya semakin nggak enak, semakin kita lakukan itu hal yang membawa kebaikan gitu untuk kita.